Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberi nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berbicara lebih jauh lagi ya, perkenalkan nama saya Lucia Priani dari semester 4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Islam Pari Kota Lubuk Linggau. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang akhlak yang baik dalam Islam. Di dalam agama kita ya, akhlak yang baik atau tata cara berperilaku yang baik merupakan salah satu yang ditekankan dalam ajaran agama kita. Di dalam Islam, akhlak yang baik atau tata cara berperilaku yang baik merupakan bagian dari iman seseorang ya, apalagi iman seorang muslim, yang mana terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang mana di dalam firman tersebut Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini memiliki akhlak yang baik dan mulia ya teman-teman, yang mana Nabi Muhammad ini merupakan salah satu contoh yang paling sempurna ya dari umatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad ini menjadi pedoman untuk kita karena beliau memiliki akhlak yang mulia dan yang baik dan mulia. Di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semua, akhlak yang baik itu juga ada ya, seperti tata cara kita berperilaku sesama dengan teman kita, cara kita rendah hati, berperilaku ramah, terus saling membantu sesama muslim, tidak hanya sesama muslim aja ya, tetapi sesama yang kekurang mampu. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh yang lain, tentunya menjadikan kita harus mempunyai akhlak yang baik teman-teman. Dan juga akhlak yang baik ini banyak terdapat dalam firman Allah, tidak hanya di surat Al-Qalam ayat keempat saja, tapi masih banyak lagi di dalam Al-Quran itu penjelasan tentang akhlak yang baik di dalam Islam. Dan tentunya tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah juga ada, tapi mau banget tidak bisa kita sebutkan karena keterbatasan ingatan saya ya teman-teman semua, jadi harap dimaklumin. Dan juga akhlak yang baik itu tidak hanya bisa terdapat dari kehidupan sehari-hari saja terhadap sesama saudara kita, sesama saudara semuslim atau sesama kita, tetapi akhlak yang baik juga bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri, tidak hanya terpatok kepada orang lain. Kita harus memiliki akhlak yang baik dengan sesama, tetapi kita juga harus memiliki akhlak yang baik secara pribadi. Jangan sampai kita mempunyai akhlak yang baik terhadap sesama, kayak kita dipandang sama seseorang itu, wah orang itu baik banget, yang inilah. Jangan sampai pujian-pujian tersebut menjadikan kita buruk ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua, sebelum kita harus baik ya, berakhlak terhadap sesama, tetapi kita juga harus terapkan akhlak yang baik itu terhadap diri kita sendiri, yang mana kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau bisa menjadikan kepribadian kita itu yang lebih baik lagi. Dan juga teman-teman, akhlak yang baik ini di dalam Islam bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mempunyai akhlak yang baik, kita pasti akan berada di jalur yang baik-baik, yang mana
Pasti kita akan menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat, mengaji, membayar apa namanya tuh bersedekah, dan masih banyak pahala-pahala yang lainnya yang bisa kita lakukan dengan kita mempunyai akhlak yang baik. Dan juga kalau kita mempunyai akhlak yang baik, pasti kita akan dipandang baik ya sama sesama kita di lingkungan kita, pertemanan kita, dan juga orang-orang pasti akan memuji kita. Tapi balik lagi teman-teman semua, jangan sampai pujian sesama kita itu menjadikan kita keluar dari jalur ya, yang mana yang awalnya kita itu berbuat baik ikhlas karena Allah, dan menjadi tidak baik karena apa? Karena dibalik kebaikan kita yang kita pamerkan itu hanya untuk mencari pujian dari sesama manusia, itu tidak dibenarkan ya teman-teman. Jadi buat kamu semuanya, usahakan kita semua itu memiliki akhlak yang baik dari pribadi kita terlebih dahulu. Yang mana kita terapkan dulu akhlak yang baik itu kepada diri kita, dan kita contohkan juga seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan contoh yang paling sempurna ya, karena perbuatan beliau, akhlaknya itu sungguh benar-benar mulia sekali dan bagus banget untuk kita contoh. Jangan sampai kita dipandang buruk ya sama sesama kita. Jadi kita sebagai umat Islam, umat Muslim, harus mempunyai akhlak yang baik, teman-teman. So teman-teman semua, semoga apa yang Susi sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu buat kamu semuanya. Buat kamu semua, Lucy saranin belajar yang lebih banyak lagi, lebih giat lagi, perdalam ilmu kita di agama maupun di dunia maupun di akhirat ya, maaf banget. Tentunya masih banyak akhlak-akhlak yang lainnya yang terdapat dalam firman Allah di Al-Quran maupun di hadisnya. Teman-teman bisa baca, nanti searching. So mungkin itu saja yang bisa Lucy sampaikan. Lucy mohon maaf apabila ada kekurangan, tentunya masih banyak kekurangan dalam penyampaian Lucy kali ini. Lucy mohon maaf banget. Kepada Allah kita mari sama-sama memohon ampun, kita mari belajar sama-sama. So Lucy akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.